Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiana Kinajati, NPM 1810102081. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh kinerja perbankan X terhadap dana pihak ketiga. Untuk subbab yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada kajian pustaka dan metode penelitian. Slide selanjutnya yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Perbankan didefinisikan sebagai kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain, dan kemudian meminjamkan uang ini untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan keuntungan atau sekedar menutupi biaya operasional. Dimulai pada era deregulasi 1988, lembaga-lembaga keuangan menjadi jelas termasuk lembaga keuangan perbankan di Indonesia yang semakin maju. Bank merupakan lembaga keuangan menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Namun, perbankan juga harus menjaga kesehatan bank dengan selalu menjaga likuiditasnya, yaitu dengan cara penjualan saham melalui pasar modal. Menurut Nauwili et al. Pada tahun 2015, struktur peraturan dan efisiensi internal dalam perekonomian merupakan hasil dari liberalisasi keuangan terutama sektor perbankan. Dampak faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja keuangan pada lembaga perbankan luar negeri antara lain ukuran bank, efisiensi, dan siklus bisnis. Selain itu, Kasman dan Carvalho meneliti faktor internal dan eksternal dalam hubungan antar efisiensi kinerja perbankan dengan menggunakan ukuran berbasis ROA dan ROE. Dia menemukan bahwa ada pengaruh positif dari efisiensi dan risiko terhadap kinerja perbankan yang diukur dengan ROA. Dari fenomena yang diungkapkan di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian di perbankan Indonesia dengan meneliti faktor internal eksternal di dalam perusahaan keuangan bank yang menggunakan alat ukur seperti ukuran bank, efisiensi, pemodalan, risiko privatisasi, listed inflasi, dan siklus bisnis. Slide selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Penelitian ini dilakukan karena mengangkat permasalahan mengenai faktor internal dan eksternal tentang bagaimana bisa perubahan keuangan bank dapat mempengaruhi kinerja perbankan. Penelitian ini menggunakan variabel dari return on asset, return on equity, liquidity, dan net interest margin. Variabel ini untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja perbankan. Kemudian ada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan dalam perubahan keuangan bank? Yang kedua, apa dampak yang mempengaruhi kinerja perbankan dengan indikator faktor internal dan eksternal bank? Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh terhadap kinerja perbankan dalam meneliti, yaitu faktor internal dan eksternal di dalam perubahan keuangan bank yang menggunakan alat ukuran bank, efisiensi, permodalan, risiko privatisasi, listed inflasi, dan siklus bisnis. Tujuan yang kedua yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak yang mempengaruhi kinerja perbankan dengan indikator faktor internal dan eksternal bank yang mempengaruhi kinerja keuangan bank yang melakukan kajian empiris terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan, khususnya industri perbankan yang terdaftar di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu ada manfaat hasil penelitian. Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai sumber data sekunder dan bahan sumbangan pemikiran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan. Dan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak perbankan tersebut apabila ada evaluasi di dalam kinerja perbankan. Slide selanjutnya yaitu ada kajian pustaka. Dari Nauwili et al. Menguji faktor internal dan eksternal, mengetahui bagaimana kinerja keuangan bank di Tunisia,
faktor-faktor tersebut yaitu ukuran bank, efisiensi, permodalan, resiko, privatisasi, riset, inflasi, dan siklus bisnis pada perbankan Tunisia. Kemudian ada Kasman dan Carvalho meneliti kasus ini pada tahun 2013. Namun tujuan kali ini adalah untuk memeriksa hubungan antara efisiensi dan risiko terhadap kinerja perbankan. Dengan menggunakan ukuran berbasis kinerja Return on Asset atau ROA dan Return on Equity atau ROE. Alhasil dalam menggunakan ukuran basis ROA menunjukkan hasil positif dari efisiensi dan risiko terhadap kinerja perusahaan ini. Pada dunia perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu negara, khususnya di bidang pembiayaan perekonomian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana yang dihimpunnya kepada masyarakat yang kekurangan dana. Melalui sebuah bank dapat dihimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan. Selanjutnya dari dana yang telah terhimpun tersebut oleh bank disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit kepada sektor bisnis atau pihak lain yang membutuhkan. Semakin berkembang kehidupan masyarakat dan transaksi perekonomian suatu negara, maka akan membutuhkan pula peningkatan peran sektor perbankan melalui pengembangan produk-produk jasanya. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat, jurnal keuangan, dan perbankan atau dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Kinerja perbankan dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator utama yang dijadikan sebagai dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan bank. Hasil analisis laporan keuangan akan membantu menginterpretasikan berbagai hubungan kunci serta kecenderungan yang dapat memberikan dampak pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan di masa mendatang. Pada slide berikutnya yaitu menjelaskan tentang metode penelitian. Yaitu yang pertama data dan sumber data. Dalam penelitian ini penarikan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, yaitu metode penarikan sampel yang diambil berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder, data yang telah diolah seperti data hasil penelitian kepustakaan, hasil dokumentasi penelitian, dan laporan keuangan yang telah dipublikasikan dalam perbankan tersebut. Dalam penggunaan data sekunder ini perlu melakukan wawancara staf kantor perbankan untuk mengetahui pendapat mereka. Kegunaannya adalah untuk mendukung dan memperkuat informasi primer yang sebelumnya telah didapatkan. Sebenarnya data sekunder ini memiliki banyak sekali sumber, mulai dari buku, jurnal, artikel, dan hingga penelitian sebelumnya. Semua bisa digunakan sebagai sumber data satu ini. Yang terpenting adalah harus memastikan apabila data yang diperoleh memang benar-benar valid. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji hipotesis dengan tujuan untuk menjelaskan dampak dari faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan dengan alat ukuran bank, efisiensi, pemodalan, risiko, privatisasi, riset, inflasi, dan siklus bisnis. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari laporan perbankan tahunan yang terdaftar di Bank Indonesia. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Kemudian di slide selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif.
mengangkat masalah mengenai faktor internal dan eksternal di dalam perubahan keuangan bank yang mempengaruhi kinerja perbankan yang dinilai dari sisi return on asset, return on equity, liquidity, dan net interest margin pada industri perbankan yang terdaftar di salah satu Bank Indonesia, di mana dalam penelitian ini kinerja perbankan dijadikan variabel dependen untuk mengetahui apakah faktor internal dan eksternal di dalam perubahan keuangan bank sebagai variabel independen atau ukuran bank, efisiensi pemodalan, risiko, privatisasi, inflasi, dan siklus bisnis mempunyai dampak terhadap kinerja perbankan. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.